Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada Oscar Zero Knowledge Podcast. Week 8 udah selesai, berarti kita selangkah lagi masuk ke pertengahan musim. Karena ini udah masuk bulan November, berarti playoff picture udah mulai kelihatan. Siapa aja tim-tim yang kemungkinan besar masuk playoff, siapa yang punya kesempatan besar nyuri spot playoff, dan siapa juga tim-tim yang udah siapin buat draft tahun depan seperti tim jagoan kita berdua ya. Ya, Ya. seperti itulah. Ya, nah jadi bareng sama Oka kita langsung aja review week 8. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia, like, comment, share video ini. Terus klik join biar dapat akses 2 hari lebih cepat NFL di Indonesia. Karena ini udah pertengahan musim. Wah ini, oh iya ini ntar lagi trade deadline loh. Ini kita pas rekaman nih, ini ya. Ini pas kita rekaman nih udah menghitung jam sebelum trade deadline. Karena kemarin ada lagi trade yang membuat fans NFL geger. Nah jadi trade deadline udah mendekat, berarti ya itu tanda-tandanya musim NFL udah di paruh musim gitu. Nah terus di atasnya join ada Super Thanks. Silakan mau kasih mau Super Thanks berapa, karena support kalian meningkatkan kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi udah kalau gitu langsung aja kita mulai week 8 review. Nih hasil skornya. Yang pertama ini Ravens ngalahin Buccaneers 27-22. Dan apa kita mesti kasih beritain kali? Kita nggak usah bahas, tapi kita beritain aja kali ya, yang berita yang abis match selesai itu ya. Apa kali ya? Benar. Nah, jadi kita nggak mau komentar, cuman kita hanya infoin aja. Jadi kemarin itu dengan sangat disayangkan ya, Tom Brady resmi bercerai sama Giselle Bundchen. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Nah, terus Jaguars lawan Broncos yang main di London, mainnya di Wembley ya, bukan stadionnya Tottenham. Yang menang Broncos 21-17. Dan langsung Russell Wilson habis di interview langsung bilang Broncos country, that's right baby. Tuh kalimat keluar lagi deh, anjir. Aktif banget tuh, nggak ada malunya. Udah di London gitu. Aduh. Nah, terus Lions sama Dolphins menang Dolphins 31-27. Tua lagi-lagi ya kembali berkasa ya bersama Tyreek Hill dan Jalen Waddle. Kalau Lions ya setelan pabrik lagi ya kan. Ya, selalu defense-nya jebol seperti biasa sebenarnya itu. Iya. Nah, defense-nya... terus next Falcons sama Panthers, ini menurut gue match seru banget karena ini pertandingan yang kalau menang langsung memimpin NFC South, karena NFC South ini sekarang jadi NFC East. NFC East sekarang jadi NFC Beast. Gitu. Nah, jadinya Falcons menang 37-34. Ini seru banget. Di akhir-akhir itu sebenarnya Panthers bisa menang, tapi extra point-nya nggak masuk sama legendary kicker Eddie Pinheiro. Aduh. Istilahnya adalah you can take player out of bears, but you can take bears out of player. Nah, ini itu mantan kickernya Bears dan sering miss field goal juga tuh. Jadi ya udah memang kebawa kebiasaan dari Chicago emang kayak gitu. Aduh, makanya kan. Padahal itu udah ada udah ada kesempatan gitu. Panthers juga pas di overtime tendangan field goal mencong dia. Wih, ke kiri. Padahal stadionnya pakai dome loh. Gak ada angin. Literally gak ada angin. Dan tendangannya masih mencong. Sampai DJ Moore sempat disorot kan di kamera. Di setan udah, dosa apa gue main di tim ini ya. Aduh. Tapi ya karena Panthers sekarang lagi di pick nomor 2 nggak salah ya. Karena satunya masih Lions, rekornya 1-6. Ya siapa tahu bisa ambil CJ Stroud atau Bryce Young kan. Nah, kita lihat aja tahun depan beneran ya di top 5 tuh Panthers. Next, Vikings lawan Cardinals menang Vikings 34-26. Vikings 6-1. Sudah seperti dugaan kita. Tapi karena tapi kan Kirk Cousins-nya kan mainnya pas masih ada matahari. Kalau udah ada bulan ya beda lagi. Kalau udah prime time. Istilahnya Kirk Cousins itu adalah kebalikannya dari seorang vampir. Nah, dia itu selalu mainnya bagus ketika ada sinar matahari yang nyinarin pertandingannya dia. Kalau udah sinarnya bulan itu dia udah lupa cara main jadi QB. Iya, makanya.
Jadi ya 6-1 karena ya main di prime time cuma sekali kan. Sisanya nggak prime time. Ya kalahnya karena di prime lagi. Iya, dibabat sama Eagles, ya kan? Terus Cowboys lawan Bears menang Cowboys 49-29. Ini Cowboys masih coba ngejar ini ya. Eagles yang masih unbeaten. Terus Saints lawan Raiders menang Saints 24-0 Raiders. Itu Davante Adams cuma 1 kali catch. Buang-buang pick, buang-buang duit, buang-buang waktu. Itu Davante Adams main sama Derek Carr itu nggak sesuai harapan dia main sama temen kampus. Ya, mau dibilang college buddies, cuman ya college buddies-nya udah main dari berapa tahun lalu. Kalau misalnya kayak contoh Joe Burrow sama Jamar Chase kan ya mainnya udah baru 1 tahun 2 tahun lalu kan masih ada chemistry. Ini kan udah lama ya. Kalau alasan itu mah ya nggak bisa ya. Kan udah main ini udah lama, udah sekitar 7 tahun yang lalu, ya kan? Oh iya. Aduh. Terus Eagles lawan Steelers menang Eagles 35-13. Eagles masih unbeaten. Steelers gue gak mau komentar lagi, gue udah capek. Dah, bodo amat. Yang penting gue intinya maunya Matt Canada dipecat dah, itu aja. Dah. Yep, Next. Patriots lawan Jets menang Patriots 22-17. Akhirnya Patriots bisa hentiin laju Jets ya. Tapi ya Jetsnya masih rekornya masih bagus 5-3. Masih bagus loh. Next, Texans lawan Titans menang Titans 17-10 ya. Tim lu ketemu bapaknya ya, Derrick Henry. Hari-hari soalnya kita ngelawan Derrick Henry football team itu selalu bawaannya tuh jadi anaknya Tennessee ini, Derrick Henry football team. Gue ngomong Tennessee Titans. Karena lagi-lagi dan lagi-lagi Derrick Henry lawan Texans 200 plus rushing yards dan 2 touchdown. Gila ya. Gila. Gue intinya mau kesel gara-gara pertandingan ini, cuman karena gue punya Derrick Henry di pantas, jadi gue gak begitu kesel. Ya, jadi ini ada seimbang ya, dari kesel langsung diturun ya. Iya. Jadi senang dikit ya. Nah, next ini TBD ini error dari Google ya, karena gue ambil dari Google. Ini TBD ini Seahawks lawan Giants menang Seahawks 27-13. Geno Smith season emang ya. Oke lah. Gila sih Geno Smith. Fix sih MVP sih Geno Smith sih. Kesambet dan apa ya Seahawks mimpin divisi juga di NFC West. Gokil loh, bisa ngalahin Giants yang lagi red hot banget. Blue kan warna biru ya, blue hot. Nah. Colts lawan Commanders menang Commanders 17-16. Ini Frank Reich kayaknya bentar lagi bakal dipecat ya. Ya, ini emang udah prediksi dari awal kita juga sih. Kayak pelatih kayak Frank Reich, Ron Rivera itu bakal ada di hot seat saat ini. Jadi ini emang kayaknya udah cukup lama juga dikasih kesabaran buat Frank Reich. Jadi ya pantas sekarang lagi di hot seat. Oke. Next, Rams lawan 49ers yang menang 49ers 31-14. Christian McCaffrey. Gila ya. Itu contoh dari istilah menggendong tim di punggungnya atau palu gada. Apa lu yang mau? Gua ada. Lo mau gua bikin rushing touchdown? Udah biasa. Lo mau lihat gua bikin receiving touchdown? Udah biasa. Lo mau lihat gua bikin passing touchdown? Nih, anjir gila. Jadi tuh CMC jadi pemain keempat dalam sejarah NFL sejak 1970 yang bisa bikin passing touchdown, rushing touchdown sama receiving touchdown dalam satu game. Terus juga itu pertama kali terjadi sejak 2005. Dulu 2005 yang bikin Ladanian Tomlinson yang jadi inspirasi iShield 21. Gila ya CMC. Tapi buat yang main fantasy ini udah tau CMC bisa gitu, wah yang punya Debo, aduh pusing dah. Yang punya Debo. Udah gitu Debo kemarin out kan, gak main kan lawan Rams. Iya. Nah, pusing dah tuh kalau main lagi. Poinnya kecil dah, harga Debo kayak di fantasy bakal turun tuh. CMC mah makin. Jadi siapa tuh yang buat lo, siapa dari lo yang pas di draft pada gak berani ngedraft CMC termasuk gua. Iyalah. Gue first overall draftnya Jonathan Taylornya kayak gitu. Makanya gue pas sebelum season gue langsung trade away aja Jonathan Taylor. Terus Bills sampai Packers sama menang Bills 27-17. Aduh, nih Rodgers 4 kali kalah beruntun loh. Apakah Rodgers juga kangen sama Davante ya? I miss you. Karena yang bisa diandelin cuma Aaron Jones. Tapi nanti kita bahas ya, karena ini prime time, ditanya sama malah. Terakhir, Browns lawan Bengals menang, Browns 32-13. Seperti kita bikin caption tadi,
Joe Burrow tanpa Ja'Marr Chase hanyalah mas-mas biasa saja. Aduh, parah sih. Gue juga kaget, gila Browns bisa gak kasih skor ke Bengals sampai quarter 3 loh. Gokil. Nah, oke. Jadi langsung aja kita review week 8. Tapi sebelum kita review pertandingannya ini. Nah, Roquan Smith. Mungkin Roquan Smith ini adalah linebacker favorit kita ya, para podcaster ya. Benar. Di trade ke Ravens. Terus Bearsnya dapatnya 2023 second round, fifth round sama linebacker AJ Klein. Ini gimana reaksi lo habis tahu trade ini? Second round untuk seorang Roquan Smith dengan kondisinya saat ini sih sebenarnya agak riskan ya. Karena Roquan Smith ya kalau kualitas ini nggak usah ditanya sih. Cuman dia ini kan lagi expiring kontrak. Kemarin juga dia 5-year option dan dia katanya nggak mau main di franchise tag. Jadi sekarang ini Ravens udah ngeluarin pick yang lumayan tinggi juga. Jadi pilihan mereka ya harus bisa extend Roquan Smith. Tapi di sisi lain Roquan Smith sendiri ini juga salah satu linebacker terbaik di NFL juga sih. Jadi ini bisa nambah kelemahannya dari Ravens yang lemah banget ketika ngelawan run. Makanya waktu beberapa minggu yang lalu mereka sempat diobrak-abrik sama Browns dan juga tim-tim lainnya yang emang run oriented juga. Nah, dengan adanya Roquan Smith, menurut gue ini bakal ningkatin banget dari defense-nya Ravens. Tapi di sisi lain Ravens ya pilihannya satu-satunya adalah mereka harus nge-extend dari Roquan Smith. Dan Roquan Smith pasti akan minta kontrak yang segede gaban. Dia bandinginnya pasti kayak Shaq Leonard sama Fred Warner dapat hampir 100 juta total kontraknya, dan itu ya kira-kira adalah barnya buat dia mau extend kontrak. Iya, jadi kalau menurut gue ya second round buat Roquan Smith entah kenapa murah ya. Karena ya Roquan Smith tackling machine gitu. Jadi murah sih. Maka jadi walaupun didapat linebacker juga linebackernya ya nggak sepadan sama ininya Roquan Smith sih. Kalau menurut gue. Sebenarnya AJ Klein itu juga non starter juga sih. Iya, jadi ya kalau bisa extend kontraknya Roquan Smith sih ini steal banget buat Ravens. Second round itu. Oke. Tapi ini Ravens lagi-lagi ya tradisi ngedraft atau ngetrade best player available tetap kepake ya. Gila, ini numpuk banget. Roquan Smith nanti main sama Patrick Quinn loh. Ya kan, sama David Ojabo. Justin Houston juga. Justin Houston. Terus juga ada Jason Pierre-Paul. Pierre-Paul. Gila sih. Depan. Dan gitu Ravens juga lagi mimpin AFC North lagi. Wah, udahlah. Fix sih, kayak Ravens yang menang sih. Nggak anjing sih, tapi ya kalau kayak sih kayak gitu. Oke. Nah, langsung aja kita review week 8. Yang pertama ini nih, yang main di Wembley kemarin ya. Broncos lawan Jaguars, gimana menurut kemarin match-nya? Gue mengharap jauh lebih banyak kepada Trevor ya. Ini Trevor juga sempat menjanjikan di beberapa pekan awal, sekarang udah balik ke tanah, udah balik lagi jadi kayak pas dia rookie. Dan kemarin juga penampilannya nggak ada bagus-bagusnya setelah pas pertama. Dan basically offense Jaguars tuh di-carry sama Travis Etienne. Ya, kemarin kan Travis Etienne juga sampai 150-an rushing yards juga dan 1 touchdown. Jadi ya dia adalah pemain utamanya di offense Jaguars. Kalau gue lihat sih karena emang Doug Peterson kan tipenya ya lebih balance-nya ke running game juga sih dibandingkan passing kayak pas dia masih di Eagles dulu. Tapi di sisi lain kita juga ngelihat Trevor ini kan first overall pick dan sempat di hype jadi the next Peyton Manning juga tuh pas lagi di draft.
Tapi sampai sekarang penampilannya nggak ada menjanjikannya sama sekali. Jadi ya Hmm. bisa dibilang ini kalau karirnya masuk masuk kayak gini nih menjurus ke istilah B-wordnya dari ini dari NFL, Mhm. bust. Hmm. Dia bisa dibilang bust. Ini. Oke, nah kalau ini nih Jaguars kan startnya sempat 2-1 ya, sekarang jadi 2-6. Ini kenapa ya Jaguars ya? Dan kalian juga Ya, kalahnya close game mulu lagi. Kenapa Jaguars ya? close game dan hmm, offense-nya juga nggak begitu nggak stabil juga sih. Haha. Offense-nya juga nggak stabil. Kadang naik turun juga. Mhm. Waktu lawan Colts beberapa minggu yang lalu sebenarnya cepat bagus. Cuman ketika satu tim cuma bisa ngasih 6 poin ke Houston Texans, terus habis Mhm. itu 13 sorry 13-6 itu mereka. 21 poin ke Russell Wilson, let's ride Mhm. baby. Ya, something wrong dengan defense dan something wrong dan ya masalahnya selain di defense yang juga angin-anginan, offense mereka tuh juga sering macet. Offense mereka tuh sering macet. Mhm. Dan mereka butuh Trevor untuk bisa fulfill the potential. Dan ya setelah rekor 2-1 itu statsnya dia juga nggak mendukung banget sih. Jadi disappointing banget, disappointing untuk Hmm. sophomore seasonnya dari Trevor. Oke. Nah, Broncos menurut lu nih apakah bakalan konsisten lagi? Tapi ini Broncos scoringnya kecil banget ya. Nggak pernah nembus 25 kan ya Broncos. Tapi menurut lu Broncos nih bakalan eh, manfaatin tren positifnya nggak? Apalagi ini Raiders kan, aduh dari Raiders ya udahlah. Ini tim beruntung aja sebenarnya Jaguars ikutan memble juga. Mhm. Mereka juga menangnya beberapa kali kan juga karena close game dan mereka bahkan pas menang nggak nyampe 20 poin. Dan ini nggak sustainable lah format kayak gini. Dan satu kritik paling pedasnya ya jelas kita bisa arahinnya gampangnya ke Russell Wilson. Russell Wilson dibayar 240 juta, oh ini 240, 250. Dan sekarang rekornya Broncos 35 dan Russell Wilson Mhm. ini adalah start 8 game terburuk dia dan ini termasuk pas dia masih rookie. Jadi Hmm. jadi Oke. ini menurut gue nggak akan ambil ini sebagai kayak titik balik ya buat Broncos, tapi di sisi lain Broncos punya great defense, defense mereka tuh bagus banget. Tapi offense mereka masih belum bisa nyimbangin defense mereka. Oke, oke, oke. Next. Nah ini, aduh, ini matchnya ada yang ini lagi. Mhm. Ah, Eagles deh lu. Kalau lihat Eagles nih mengerikan gak sih Eagles lihat? Apalagi nih AJ Brown aja bisa bikin 3 touchdown sebelum halftime. Sebelum halftime. Gue aja nonton alatnya gue udah malu loh liatinnya. Liatin tim gue. Nah kalau lihat nih Eagles gimana? Hebat ya, ini pertandingan uh, di mana Jalen Hurts nggak perlu lari banyak-banyak. Iya, Kan? jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah Jalen Hurts saat ini adalah MVP candidate? Hmm. Menurut gue saat ini dia MVP candidate. He's Ah, MVP oke. candidate. Ya mungkin nggak akan sekuat kan kandidatnya sama kayak Josh Allen mungkin atau Aha. maybe Patrick Mahomes. Tapi bawa rekor 7-0 itu juga bukan sembarangan dan Jalen Hurts ini kayak uh, perkembangannya dia tuh kita bisa ngerasain tuh. Dia pas 2020 kan pas dia masih rookie dia kayak mainnya sparring juga sih. Jadi kadang main kadang enggak ganti-gantian sama Carson Wentz. Terus habis itu pas 2021 jadi starter, kadang bagus, kadang jelek.
kadang lemparannya akurat, kadang dia mainnya suka gerasak gerusuk. Tapi di year ketiga ini kayak berasa gitu, Jalen Hurts udah jauh lebih bagus dan decision makingnya juga oke banget dan gue rasa perkembangan paling gedenya dari Jalen Hurts itu adalah dari throwing gamenya. Dimana dia sekarang udah 10 passing touchdown dan gue kalau misalkan dibilang salah satu kandidat selain Josh Allen ataupun Patrick Mahomes untuk MVP, gue akan bilang Jalen Hurts. Jalen Hurts. Ya, bisa dilihat dari stats, bisa dilihat juga dari tim record. Iya, tim record masih unbeaten. Gak ada yang belum ngalahin dan sisa lawannya Eagles. Wah, lawannya gila ya, paling susahnya Cowboys ya sama Giants, cuman ya masih unbeaten, nomor 1 di NFL loh. Gue bilang NFL iyalah Eagles. Jadi 17-0. Kita lihat aja. Kalau Steelers tadi gue udah bilang ya, biar nggak lama-lama karena gue udah mati rasa nontonnya. Udah pecat offensive coordinator itu Matt Canada, udah itu aja. Bawa dia ke Kanada ya. Iya, bawa dia ke Kanada beneran deh. Dah, gue nggak bisa komentar apa lagi. Udah bingung. Oh my god. Okay. Next. Nah ini Patriots lawan Jets, yang mana Patriots. Nah ini menurut lu abis Mac Jones di bench pas week kemarin nih dapat ini nggak hidayah gitu ya, dan tiba-tiba dia menang lawan Jets loh. Jets kan defense-nya bagus dan ternyata menang Patriots ya. Kemarin overall nothing special juga dari Mac Jones, tapi at least dia bisa bawa Patriots menang. Di sisi lain di geng Green si Zach Wilson yang fun fact ini dua-duanya adalah satu draft di 2021. Tapi Mac Jones bisa bawa Patriots menang, tapi Zach Wilson justru jadi bikin kesalahan fatal yang bikin Jets kalah. 3 interception soalnya. 3 interception itu udah menjurus ke bad performance itu. Bukan menjurus lagi bad performance. Ya Mac Jones overall juga nggak begitu spesial, tapi at least dia kayak kita bilang musim lalu, Mac Jones itu tipe quarterback yang jarang bikin kesalahan. Sedangkan Zach Wilson itu gue ngeliatnya kayak dia tuh mainnya kayak the quicker version of Baker Mayfield ya. Gue ngeliatnya tipenya kayak Baker Mayfield. Ya, jadi emang kayak ada something missing aja sih dari Zach Wilson. Kayak dia harus lebih bisa step up gitu. Ya, kalaupun nasibnya bakal kayak Mark Sanchez gitu, quarterback Jets ataupun Sam Darnold lebih parah lagi, ya Jets harus was-was. Tapi saat ini tim mereka tuh lagi bagus, lumayan bagus, especially di defense. Jadi gue bisa bilang saat ini missing link-nya dari Jets itu ada di Zach Wilson. Zach Wilson harus bisa step up, bisa lebih bagus dibandingkan counterpartnya Mac Jones, agar Jets bisa jadi bagus lagi kayak 10 tahun yang lalu kayaknya ya, mereka terakhir kali bagus tuh. Jets masuk playoff itu kan terakhir 2010-2011 ya. Jadi udah lama banget, dan ya savior mereka Zach Wilson harus bisa step up di sini, harus bisa jadi the next great QB buat New York Jets. Oke. Next ya. Bills lawan Packers, menang Bills 27-17. Josh Allen. Gila ya. Gimana menurut pertandingan kemarin? Minus 2 interception yang dia bikin, yang gara-gara dia kebanyakan pengen
ningkatin stats-nya dia nih kayak Iya. bantu orangnya. Tapi kalau misalkan kita buang 2 interception itu, dia main kemarin bagus banget. Iya. Mhm. Memang nggak kelihatan dari stats, tapi dia bisa jadi dual threat quarterback yang emang dia powernya di situ. Jadi dia bisa Mhm. bisa lari juga dan bisa lemparnya itu tangannya itu segede banget sih itu power arm powernya itu dia bisa sampai 53 yard ke Stephon Diggs, 41 yard ya 41 yard ke James Cook juga. Jadi Mhm. eh, ini offense sebenarnya salah satu yang terbaik di NFL, kecuali kalau mereka udah mulai sebenarnya penyakitnya Josh Allen tuh sama kayak Patrick Mahomes, Apa tuh? Suka lari ya? Maksa. Gerasa kusuk. hero ball, Oh, ya hero ball ya. hero ball. Oke. Jadi kalau kalau misalkan yang belum pernah dengar hero ball itu adalah mereka tipe Q quarterback yang suka maksain buat lempar bola ketika mereka nggak Mhm. harus lempar. Dan itu kadang-kadang Josh Allen kayak udah merasa jumawa gitu lah, udah ini defense gampang ternyata, ya udah lempar terus. Tapi pada akhirnya 2 interception kemarin, ya untungnya eh, Packers passing offense-nya juga nggak begitu kelihatan. Rodgers juga kayak agak susah buat nemuin pemain yang dia percaya. Kemarin tuh juga leading receiver-nya juga Romeo Doubs kan ya. Itu pun juga sebenarnya Rodgers suka nggak begitu sering ngelihat Romeo Doubs gitu. Dia sering ngeliat sana kemari gitu, dia ngeliatin Tonyan, ngeliatin Amari Rodgers, atau ngeliatin rookie-nya siapa yang nama belakangnya kayak main bola itu, yang kemarin bikin touchdown juga. Oke. Nah, Rodgers, aduh. Eh, ini kan kita sempat baca berita ya, katanya Packers lagi coba cari WR. Nah, apakah Packers bakal gerak nyari WR buat Rodgers? Tapi kan ini kan kita Ah, rekamannya sebelum trade deadline ya. Siapa tahu pas trade deadline udah deket-deket trade deadline nanti, pas kita rekaman berarti besok hari Rabu jam 3 pagi, tahu-tahu Packers dapat wide receiver kan. Nah, tapi kalau ini kan kita bahasnya ini ya, belum ada beritanya. Apakah Packers bakal gerak cari WR buat Rodgers di trade? hmm, gua rasa sih based on historinya juga dari Packers, nggak ya. Mhm. Jadi jangan berharap banyak buat Cheeseheads. Tapi kalaupun mereka gerak akhirnya untuk ambil WR, saat ini market WR yang bisa di trade tuh lumayan banyak lah, bisa Mhm. kita katakan lumayan banyak. Contoh ada DJ Moore dari Carolina Panthers, terus ada Mhm. Brandon Cooks dari Houston Texans, Ya. terus maybe ada yang bilang Chase Claypool dari Steelers nih, Chase Claypool. Ya mungkin kayak kayak yang lebih murah kayak Robert Woods ataupun ini Mhm. ataupun Jarvis Landry gitu misalkan. Yang pasti Rodgers paling suka sama WR yang route runningnya bagus banget. Hmm. Jadi dia nggak butuh speedster, dia nggak butuh yang badannya gede banget, dia cuma butuh yang route runningnya tuh rapi gitu. Makanya dia suka banget WR kayak Greg Jennings, kayak Jordy Nelson, Randall Cobb, Devante Adams. Itu route runningnya bagus semua. Hmm. Nah, kuncinya Oke. di situ kalau misalkan Packers mau cari wide receiver. Ya, jangan terlalu berharap. Biasanya sih Mhm. Packers suka diem aja kalau udah trade deadline. Ya udah ada Rodgers, udah Rodgers dan Bismillah gitu loh mereka. Hmm. Oke, oke. Nah, terakhir nih, Bengals lawan Browns, yang menang Browns 32-13. Lu ya sebenarnya nggak ada Jamar Chase, kan kita udah bilang kan di awal. Juburo tanpa Jamar Chase adalah mas-mas biasa. Tapi lu shock gak sih lihat uh, Browns yang nggak kasih skor satupun ke Bengals sampai third quarter loh. Jujur, gue nggak nyangka akan setelak itu kalah ya. Aha. Karena pas quarter awal juga Brissett kena hajar terus sama Iya. Bengals.
dan Sama pass rusher-nya Bengals ya. Iya. Sampai sempat limping juga tuh. Gue liat. Sampai lemes loh, jadi Sampai lemes ditumpukin ya. sama pass rusher-nya. Tapi kemarin Joe Burrow juga dihajar habis-habisan juga sih sama defensive line-nya dari Browns. Myles Garrett, gue yakin saat ini dia adalah kandidat Defensive Player of the Year. Gue nggak akan bilang dia not top 10, top 5, top 3, gue at least top 3 pass rusher. Iyalah. Gue nggak akan pilih yang lain. Paling yang bisa ngalahin Garrett saat ini minus TJ Watt karena dia masih cedera. Paling kayak Micah Parsons paling. Micah Parsons sinting mainnya gila emang. Iya, kalau Micah Parsons kan karena dia juga do it all linebacker juga. Tapi Myles Garrett is still one of the best pass rusher di NFL. Dan satu lagi kuncinya Browns adalah mereka harus selalu punya running game yang jalannya lancar. Kayak kalau misalkan Nick Chubb sama Kareem Hunt itu bisa lancar larinya, that's over, man. Itu Browns itu jijik banget kalau ketika running game-nya jalan. Ya mereka bodo amat gitu. Receiver-nya cuma bisa ngandelin Amari Cooper dan someone else. Kalau running game mereka bisa jalan selancar itu, mereka itu tim yang bisa dibilang strong banget. Iya. Karena juga OL-nya Browns kan salah satu yang terbaik ya di NFL ya. Tuh, wah gue kalau ngeliatin run blocking OL-nya Browns tuh gila sih, kayak seni tau gak? Iya, dan mereka kayak kan art bener-bener. Nanti OL-nya suruh ke sini, RB ke kiri, ada lawan datang di blok Algema. Teammate OL yang lain gila sih. Rapi banget. Ya. Ini yang bikin Kevin Stefanski beda sama coach-nya Browns yang lain ya. Dia percaya kalau running game itu adalah fondasi buat sukses sebuah tim. Dan makanya dia percaya banget sama Nick Chubb, sama Kareem Hunt. Itu ya mereka yang jalanin offense-nya. Sedangkan ya QB-nya mau itu Mayfield, Brissett, ataupun nanti datang lagi, my boy, Deshaun Watson. Tak lagi ya, balik ya. Bentar lagi. Ya. 2 minggu, berarti ya 9, 10, 11 berarti ya karena masuk week 9 berarti 2 minggu lagi balik ya. Dan itu ngelawan lawan tim langsung Texans. Enggak. Week 11 dia return ya. Returnnya week 11. Pokoknya Deshaun Watson balik ketemu tim lau deh. Iya. Sang mantan. Week 13 udah gue inget banget soalnya. Week 13 ketemunya Deshaun Watson tapi mainnya di ini. Mainnya udah di tim lawan. Kangen ini. Tapi balik lagi ke Cleveland. Gua rasa sih kelemahan mereka masih di secondary ya. Cornerback mereka kayaknya kehilangan banget Denzel Ward deh. Denzel Ward, iya Denzel Ward kemarin nggak main. Nggak main nih Denzel Ward. Sebenarnya sih ya karena ya pada akhirnya kan ke offset juga kan advantage-nya karena Cleveland nggak ada Denzel Ward, Bengals nggak ada Ja'Marr Chase. Nah, untungnya gitu ya, untungnya nggak ada Ja'Marr Chase. Kalau ada Ja'Marr Chase, wah udahlah. Kalau dari kayak gitu shoot out sih, itu sampai detik terakhir itu mungkin masih tanding itu. Tapi offense-nya Browns itu selalu heavy di running game dan itu yang bikin mereka very formidable team. Oke. Nah, ini Browns. Tadi ada beritanya katanya Kareem Hunt bakalan di trade. Menurut lo, kalau lo jadi Browns bakal nge-trade Kareem Hunt nggak? Kalau iya, minta round berapa? Kalau nggak, kenapa? Tergantung dari timnya juga sih yang nge-trade ya. Kalau misalkan tim yang nge-trade tuh kayak contender mirip Rams atau mungkin ya yang butuh RB2 yang bisa ngimbangin RB1-nya misalkan kayak Giants ataupun ya beberapa tim lainnya sih ya. Kareem Hunt kita udah tahu masih bisa RB1 ya. Nah sih dia itu karena emang
mainnya di Cleveland Browns sudah ada Nick Chubb, jadi dia ya settle aja buat RB2 gitu, Iya. masuk-masuk kayak ngacak-ngacak yang lebih, dia tipe yang lebih eh, Atau s- mungkin eh, ini, atau mungkin Kareem Hunt balik ke Chiefs atau ternyata ke Dolphins itu bareng sama Tyreek Hill? isu-isunya sih katanya ada yang bilang ke Chiefs karena Chiefs lagi butuh buat running back setelah Ceh juga Ah, sempat cedera ya Ceh itu ya. uh, Ceh sebenarnya nggak cedera juga sih. Ya Tapi diganti sama Pacheco. itulah dia udah diganti 7 rounder loh tuh. Hmm, Mhm. Miami cukup eh cukup menarik ya, cukup Mhm. menarik. Ya mereka kayak masih bingung buat nyari RB satunya mereka saat ini kan masih Raheem Mostert, ada Chase Edmonds, dan RB mereka juga kayaknya full banget secara depth chart. Jadi gue nggak ngelihat mereka bakal coba push terlalu baik, terlalu dalam buat Kareem Hunt. Maybe Chiefs, kalau misalkan Chiefs itu bisa mereka ngover second round. Hmm. Kalau mereka desperate banget buat running game. Dan itu ya Karim Han ya kita tahu dulu sempat kandidat Offensive Rookie of the Year, leading rusher juga di NFL. Jadi ya mereka tahu kalau Karim Han ya bisa handle the workload. Hmm. Oke. Nah, Ya. jadi itu review di week 8. Nah, kita langsung ke peringkatnya ya. Kita mulai dari NFC Beast dulu. Oke. Hmm. NFC Beast, Eagles 7-0. Cowboys 6-2, Giants 6-2, Commanders 4-4. Gila nih, ini divisi yang gak ada losing record. Ya, ada sih AFC East sih, ada AFC East. Cuman gokil sih NFC East, gila sih, gila. Gokil yang dulunya kita ceng-cengin karena divisi tersayang ya. Aduh. Sekarang pada ngetawain kita. Ah, lu sekarang gue yang cengin lu pada. Anjir. Terus AFC East Bills 6-1, Jets 5-3, Dolphins 5-3, Patriots 4-4. NFC West Seahawks 5-3, 49ers 4-4, Rams 3-4, Cardinals 3-5, AFC West Chiefs 5-2, Chargers 4-3, Broncos 3-5, Raiders 2-5. NFC North nih, Vikings 6-1, Packers 3-5, Bears 3-5, dan Lions 1-6. North udah jauh ya, Udah Vikings. aman kayaknya. Iya. AFC North, Ravens 5-3, Bengals 4-4, Browns 3-5, Steelers 2-6. Terus NFC South yang sekarang jadi NFC East ya. Falcons 4-4, Buccaneers 3-5, Saints 3-5, Panthers 2-6, dan terakhir AFC South Titans. Titans dim-dim 5-2 loh. Gimana cerita ya? Padahal gue Ingat, cek itu point difference-nya eh, Titans tuh -6 loh. mereka ingat musim lalu ini kayak gini juga. Iya sih, ya bener ya. Gue akan bilang dari sekarang, Derrick Henry Football Team is a Mhm. fraud. Jadi nggak usah khawatir mereka rekornya 5-2. Itu pada akhirnya mereka akan membleh sendiri di playoff. Gue yakin deh. 100%. Hmm. Oke. Eh, Colts 3-4-1, Jaguars 2-6, dan Texans tim lo 1-5-1. Nah, Tanking for, ya, brace for Bryce. nah, Brace for jadi Bryce. gimana nih ntar ya. Kalau misalnya nih lu picknya duluan duluan, habis itu gua kan. Lu dulu habis Yes. itu gua. Ada Will Yes. Anderson nih, tapi ada QB. Mau beli siapa ya? Hmm. Sebenarnya juga ada pick Cleveland juga sih. Wah, tapi Ah, Cleveland kemarin jadi menang. gimana nih? Mau beli siapa nih? Will Anderson atau QB? Hmm, pick pertama itu Lions. Lions. Eh, Pick keduanya ya tim lau 151. ya, QB sih. Kelihatannya akan ngambil QB. Mereka butuh banget QB karena ya Davis Mills kelihatannya tidak menjadi jawaban buat Mhm. mereka, buat kita, buat Texans. Jadi between Bryce Young sama CJ Stroud sih, I'll take one of them ya. Mereka Hmm. mereka QB Berarti yang Will Anderson skip ya? unfortunately kalau misalkan nggak pas nomor 3 ya sayangnya mereka kita bakal ngelewatin pass rusher sekaliber Will Anderson sih. Kecuali Ah. kalau
Will Anderson somehow draft stocknya fall jatuh. Itu tuh. Ya, karena udah banyak yang bilang Will Anderson itu generational talent. Iya. Tuh. Intinya Mas Garrett sih sebenarnya itu tipe-tipe Mas Garrett. Iya, katanya selevel Mas Garrett, makanya jadi ya moga-moga ya Steelers top 5 gitu, ntar ambil Will Anderson terus tandem sama TJ Watt, kelar dah tuh. OL ntar aja santai, biarin aja, ntar Pickett suruh lari-lari aja sono udah. Oke, jadi itu buat review Week 8. Thank you yang udah nonton, thank you udah dengerin, thank you Oka yang udah join. Nah, jadi buat kalian jangan lupa subscribe ke konten subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join biar dapat akses 2 hari lebih cepat, dan juga super thanks buat support kalian biar kita bisa bikin konten NFL terbaik di Indonesia. Jadi thank you udah nonton, see you minggu depan di paruh kedua musim NFL di week 9 ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.